Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan lebih terorganisir. Dan berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Study Fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Yogyakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Darsono. Indisci Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryadiningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indisci Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan R.M. Suwardi Suryadiningrat yang berjudul Als ik een Nederland was, seandainya aku seorang Belanda. Karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, Indisci Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Sunoto. Kemudian pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat.
Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Indische Sozial-Demokratische Vereniging (ISDV). ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snefle, anggota Panitia Buruh Sosial Demokrasi Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun dengan Darsono sebagai wakil ketua dan Bergsma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawirodirjo dan Muso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Boven Digul. Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club pada tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tanggal 4 Juli 1927, tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat.